Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Alfiah dari jurusan Pendidikan Kimia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kesetimbangan fasa. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi tentang kesetimbangan fasa, yuk kita simak videonya. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini. Gambar ini merupakan gambar kesetimbangan fasa yang terjadi antara zat yang berupa fasa cair dan fasa gas. Pada gambar ini, fasa cair yang dimaksud adalah danau, sedangkan fasa gasnya adalah kabut. Dari kedua peristiwa ini ada dua jenis fasa yang berbeda, tetapi memiliki komponen yang sama, yaitu H2O. Dari keadaan ini bisa kita pelajari dalam materi yang akan kita bahas, yaitu materi kesetimbangan fasa. Tetapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih teman-teman, sebenarnya apa sih sistem itu dan apa itu fasa. Sistem adalah kumpulan dari berbagai komposisi dari suatu komponen, di mana komponen fungsinya sama, hanya berbeda komposisinya. Contohnya yaitu baja. Seperti yang kita tahu, baja itu ada baja lunak dan juga ada baja keras. Walaupun berbeda, tetapi fungsinya tetap sama, yaitu besi dengan karbon. Kemudian ada fasa. Fasa berbeda dengan wujud, walaupun namanya sama dan juga dalam wujud maupun fasa ada yang namanya cair, padat, dan gas. Dan membedakannya adalah fasa ini merupakan bagian dari sistem yang homogen, sehingga memiliki karakteristik fisika dan kimia yang beragam, yang terpisah dari bagian sistem lain oleh suatu bidang batas. Contohnya seperti yang teman-teman tahu, ketika kita mencampurkan minyak dan air, mereka tidak akan bercampur. Air ini bersifat polar dan minyak bersifat non-polar. Tetapi jika kita lihat sistemnya, air dan minyak ini sama-sama homogen. Hal ini disebabkan oleh bidang batas antara air dan minyak yang dicampurkan. Jadi, kesetimbangan fasa terjadi ketika suatu kondisi di mana dua fasa atau lebih berada pada waktu yang sama. Dalam suatu sistem bisa terjadi satu fasa, dua fasa, maupun tiga fasa. Sistem satu fasa yaitu dua cairan yang bercampur homogen, seperti contohnya jika kita campurkan air dengan asam asetat, mereka akan bercampur secara sempurna. Sistem dua fasa yaitu jika kedua larutan yang dicampurkan tidak bercampur sempurna atau terjadi pemisahan, misalnya pada minyak dengan air tadi. Kemudian sistem tiga fasa, contohnya es, uap air, dan air dalam keadaan cair. Seperti yang teman-teman tahu, fasa ada tiga jenis, yaitu fasa padat, fasa cair, dan fasa gas. Jika kita lihat dari keteraturan bentuk molekulnya, pada fasa padat atau solid bentuk molekulnya sangat teratur. Kemudian pada fasa cair dia tidak teratur, dia mengikuti bentuk ruang yang ditempati. Apalagi dengan fasa gas, dia sangat tidak teratur. Fasa padat dan fasa cair tidak dapat dirumuskan dengan mudah karena kerapatan partikel dan interaksi antar partikel. Namun dapat diamati perubahan wujud fisiknya dengan jelas. Untuk gas, kita melihatnya menggunakan rumus hukum gas ideal. Kemudian perubahan fasa. Masing-masing wujud zat, baik fasa padat, cair, atau gas pada umumnya dapat berubah menjadi fasa lain yang berbeda dari asalnya melalui proses perubahan fasa. Ketika padatan berubah menjadi gas, dia mengalami perubahan fasa yang sublimasi. Ketika gas menjadi padat, dia melalui proses perubahan fasa deposisi atau mengkristal. Kalau padatan menjadi cair, dia mengalami melting atau mencair. Kemudian ketika cair menjadi gas, yaitu penguapan. Kalau bentuk cair ke padat, dia mengalami pembukuan. Kalau gas menjadi cair melalui proses kondensasi. Jadi, perubahan fasa perubahan dari suatu fasa menjadi fasa yang lain dengan perubahan fisik pada kondisi-kondisi tertentu. Pada suatu kesetimbangan fasa, tekanan temperatur menentukan keadaan suatu kesetimbangan fasa dari materi yang sama. Contohnya tadi pada gambar yang dijelaskan di awal, ada kabut di atas sebuah perairan di mana air pada perairan tersebut dan juga kabut memiliki komponen yang sama, tetapi memiliki fasa yang berbeda. Hal ini terjadi karena pengaruh tekanan dan juga temperatur. Kesetimbangan fasa dari suatu sistem harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama, sistem mempunyai lebih dari satu fasa meskipun materinya sama. Yang kedua,
Terjadi perpindahan reversibel spesies kimia dari satu fasa ke fasa lain. Yang ketiga, seluruh bagian sistem mempunyai tekanan dan temperatur yang sama. Kemudian ada aturan fasa. Aturan fasa akan mengikuti suatu persamaan yang dikenal sebagai aturan fasa Gibbs dan dapat dinyatakan dalam persamaan derajat kebebasan sama dengan jumlah komponen dikurang jumlah fasa ditambah 2. Ditambah 2 di sini jika derajat kebebasan tidak diketahui satupun. Jumlah fasa yaitu bagian-bagian homogen dalam sistem. Contoh, kesetimbangan air dan uapnya jumlah fasanya itu ada 2. Kemudian air dicampur alkohol dan uapnya jumlah fasanya ada 2. Air ditambah alkohol itu dianggap satu fasa dan uapnya merupakan fasa gas sehingga V-nya sama dengan 2. Air dicampur minyak dan uapnya jumlah fasanya ada 3. Kemudian jumlah komponen. Jumlah komponen merupakan jumlah spesies kimia minimum yang diperlukan untuk menggambarkan keadaan sistem. Contoh, campuran air, etanol, dan asam asetat memiliki jumlah komponen 3. Kemudian campuran N2, H2, dan NH3 pada keadaan setimbang memiliki jumlah komponennya 2. Kemudian derajat kebebasan. Derajat kebebasan merupakan jumlah besaran makroskopik minimum yang diperlukan untuk menggambarkan keadaan sistem. Aturan fasa Gibbs. Misalkan pada sebuah sistem terdapat jumlah fasa dan komponen di mana hanya bisa dijelaskan atau diterangkan keadaan setimbangnya dengan lengkap apabila diberikan nilai variabel intensif sebanyak F atau derajat kebebasan. Selanjutnya ada persamaan Clausius-Clapeyron, hubungan tekanan uap dan temperatur cairan. Persamaannya adalah ln P sama dengan min A per T ditambah B. Nah, kalau disederhanakan, persamaannya menjadi dia sama dengan min A X plus B. Persamaan ini diturunkan dari termodinamika dengan mengasumsikan uap sebagai gas ideal, sehingga dihasilkan persamaan Clausius-Clapeyron yang menyatakan bahwa konstanta A sebanding dengan perubahan panas penguapan. Jadi, persamaannya ln P sama dengan minus entalpi penguapan dibagi tetapan gas dikali suhu ditambah B. Kemudian pada persamaan Clausius-Clapeyron pada dua temperatur yang berbeda, persamaannya yaitu ln P1 dibagi P2 sama dengan entalpi penguapan dibagi tetapan gas dikali 1 per T1 dikurang 1 per T2. Kemudian ada contoh soal. Misalkan tekanan uap asam nitrat pada suhu 40 derajat Celcius dan 70 derajat Celcius adalah 133 torr dan 467 torr, maka berapa entalpi penguapan asam nitrat? Di sini diketahui tekanan uap pertama yaitu 133 torr dan tekanan uap yang kedua yaitu 467 torr. Dengan suhu yang pertama yaitu 313 Kelvin dan suhu yang kedua 343 Kelvin dengan tetapan gas 8,314. Dimasukkan dalam rumus ln P1 dibagi P2 sama dengan entalpi penguapan dibagi tetapan gas dikali 1 per T1 dikurang 1 per T2. Jadi ln 133 dibagi 467 sama dengan entalpi penguapan dibagi 8,314 dikali 1 per 313 dikurang 1 per 343. Jadi hasil perhitungannya min 1,256 sama dengan min 3,361 dikali 10 pangkat min 5 dikali entalpi penguapan. Jadi entalpi penguapannya min 1,256 dibagi min 3,361 dikali 10 pangkat min 5. Jadi hasilnya entalpi penguapannya itu 3,737 dikali 10 pangkat min 4. Selanjutnya ada diagram fasa. Diagram fasa merupakan suatu grafik yang menggambarkan kondisi yang berada dari suatu zat yang stabil. Diagram fasa
umumnya menggunakan parameter tekanan untuk sumbu Y dan parameter suhu untuk sumbu X. Di dalam diagram terbentuk 3 buah garis yang menjadi batas 3 fasa air, yaitu padat, cair, dan gas. Garis pertama dikenal dengan garis beku yang menjadi batas antara fasa padat dan fasa cair. Setiap titik pada garis ini menyatakan suhu dan tekanan di mana air dapat membeku atau es menjadi cair. Kemudian garis kedua menjadi batas antara fasa cair dan gas yang disebut dengan garis didih. Setiap titik garis tersebut menyatakan suhu dan tekanan di mana air akan mendidih. Kemudian garis ketiga adalah garis sublimasi yang menjadi batas antara fasa padat dan fasa gas. 3 garis yang membentuk diagram fasa air bertemu di sebuah titik yang dikenal sebagai triple point, yaitu menggambarkan temperatur dan tekanan zat dari 3 fasa yang terbentuk berada dalam kesetimbangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.